Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin malam, kita kuliah metodologi penelitian. Ini adalah pertemuan kedua. Dosen kita hari ini adalah Pak Heru. Melanjutkan pertemuan kemarin seminggu yang lalu, diharap membahas mengenai gap penelitian. Gap ini bisa berasal dari riset gap, teori gap, maupun fenomena gap. Kan tetapi yang kita fokuskan untuk pertemuan kita ini adalah pada waktu dan tempat. Kami persilahkan pada Pak Heru untuk memandu perkuliahan pada hari ini. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Seperti kita pertemuan yang sebelumnya, pertemuan pertama, bahwa untuk pertemuan kedua dan berikutnya, selama 4 pertemuan ke depan, kita harapkan kita ingin menyusun artikel penelitian ujungnya, sehingga kita harus menentukan apa yang akan kita teliti. Nah, untuk malam hari ini, kita hanya berupaya untuk menentukan model, sebisa mungkin kita bisa mendapatkan model. Karena kepentingannya masih di awal, maka kita bisa menyusun model itu yang simpel saja, nggak usah terlalu rumit. Yang kita perkirakan nanti bisa kita ambil datanya hanya dengan memanfaatkan internet, atau kalau memang terpaksa pakai kuesioner ya pakai form, sehingga kita nanti akan pertimbangannya adalah apa bahasan yang akan muncul, terus unit analisisnya, terus respondennya siapa. Itu yang menjadi penting. Karena kita berusaha mengejar agar di pertemuan keempat nanti kita sudah bisa menghasilkan artikel penelitian atau hasil penelitian. Oleh karena itu, seperti sebelumnya, bahwa diharapkan masing-masing punya kelompok tersendiri. Ada kelompok marketing, ada kelompok strategik, ada kelompok SDM, ada kelompok bisnis digital, ada kelompok apa lagi ya? Pendidikan ya? Keuangan ada berapa orang? Keuangan 3. Ya, keuangan. 2, Pak. 2. Oh, keuangan digabungkan dengan strategik, Pak. Enggak, kalau ada 2 yang nganu aja, jadi sendiri aja. Toh nanti keuangan itu nanti bisa gini. Jadi keuangan ini mungkin agak bergeser dari pola yang sebelumnya. Yang lainnya juga boleh. Jadi tidak harus terpaku kepada hasil penelitian yang pernah ada, yang selama ini kita lihat bahwa misalnya kita ingin mengetahui pengaruh A terhadap B, itu lantas terus kita harus selalu berpikir bahwa ada skalanya Likert dan seterusnya. Kita berusaha untuk meninggalkan ketergantungan kita dengan skala-skala yang harus parametrik. Skala parametrik itu ada interval rasio, yaitu skala yang punya tingkatan, punya kelipatan, yang kalau rasio yang nilainya tidak terbatas, kita jangan terpaku hanya pada itu. Jadi penelitian boleh juga didasarkan pada gini, kalau kenyataan yang terjadi misalnya orang keuangan, itu hanya menilai bahwa yang terjadi gini, mungkin ada fenomena bahwa penilaian perusahaan atau BUMN itu kan ada yang WTP, ada apa? WTP, ada wajar dengan apa? Satunya apa? Wajar dengan catatan ya. Yang di BI itu BEI misalnya, itu kan sebenarnya datanya gampang. Sehingga nanti kita bisa dengan meneliti untuk yang berupa kebijakan. Kebijakan itu cuma menilai bahwa menerapkan atau tidak menerapkan, wajar atau tidak wajar. Terus pokoknya skalanya cuma 01, 01 itu pun bisa.
Jadi jangan terpaku bahwa kita melakukan penelitian itu yang terlalu rumit, nggak usah. Nah, oleh karena itu mungkin dari sekian banyak kita langsung ke praktek aja. Siapa yang sudah bisa mengemukakan permasalahan, terus artikel pendukung yang diperoleh seperti apa, nanti kita mau masuk ke konsep yang seperti apa. Tentang preventif, Pak. Tentang preventif. Preventif dan apa itu lupa saya. Preventive maintenance, corrective action terhadap performance. Terhadap performance. Oke. Ya. Berarti masalahnya ada di mana itu? Performance. Performance. Oke. Ada di performance. Jurnal pendukungnya ada nggak? Ya, ini belum punya. Mungkin bisa dibantu siapa yang sudah punya jurnalnya dulu? Yang udah nemu, Bu. Saya udah nemu, Bu. Nah, monggo, Pak Mubin, monggo. Kita cari dulu, Bu. Loh, Katanya ada nemu. bisa. Coba di-share, Pak. Bentar. Saya ininya pakai HP, Bu, nggak pakai laptop. Ada Bapak lain mungkin yang sudah punya? Pak Toha punya, Pak? Belum, Bu, dereng. Tadi itu konsentrasinya apa? Pak siapa tadi? Pak Mubin SDM. SDM, Bu. Pak. Pak Tarto tadi anunya apa? Pak Tarto SDM. SDM tentang performa tadi ya? Udah gini. Ya, betul. Itu kan tentang performance. Terus tadi ada gini. Jadi secara konsep kita harus tahu dulu, biar gampang ya. Secara konsep harus tahu tadi bahwa ada masalah performance. Masalah performance itu sebenarnya kalau kita mau mengerucut, tidak terlalu jauh bahasannya, kita akan menggunakan teori dasar apa. Yang kita mau dipakai itu teori dasarnya apa. Grand teorinya apa sih pendekatannya. Karena ada kaitannya dengan perilaku enggak? Kalau ada perilaku berarti bisa menggunakan pendekatan behavioral theory of the firm misalnya. Bisa juga tentang relational, bisa juga tentang inovatif. Oke, mungkin bisa diceritakan landasannya kenapa performanya terus sampai kepada bahasan tentang tadi preventif tadi. Jadi begini. Oke. Saya punya schedule preventif itu dalam 1 bulan sekian ratus item mesin. Dengan jumlah personil yang ada, dari load pekerjaan itu kadang-kadang deadline waktu yang ditentukan itu proses preventive maintenance tidak terselesaikan. Kalau toh terselesaikan, ada beberapa equipment mesin itu yang pengerjaannya maksimal. Tidak maksimal sehingga sampai interval waktu, sampai schedule berikutnya, belum sampai schedule berikutnya, itu sudah breakdown atau sudah masalah. Nah, dari hal itulah diasumsikan proses preventifnya tidak maksimal. Nah, dari membernya sendiri yang kita perlu optimalkan. Kalau landasannya seperti itu, sebenarnya bisa didekati dua cara. Kalau kita pendekatannya tesis ya. Kalau pendekatan tesis berarti kan sebenarnya permasalahannya ada di preventive maintenance itu kan? Iya. Masalahnya akan di situ. Ternyata itu tidak jalan gitu loh. Nah, kenapa itu tidak jalan? Ya yang dicari adalah apa kemungkinan penyebabnya. Selesaikan itu dulu sebelum masuk ke faktornya, sebelum masuk ke akibatnya. Akibatnya apa? Ketika itu enggak jalan, maka tidak mencapai sasaran. Jadi harus dilihat dulu ketika permasalahannya ada di preventif. Berarti cari jurnal yang kalau kita tidak punya pandangan, belum punya pandangan, itu bisa melihat jurnal. Kalau sudah punya pandangan dulu misalnya, kok preventif, kita udah punya preventif maintenance, tetapi kenapa sih tidak
itu tidak menghasilkan apa-apa, itu kan. Jadi ada kegagalan di preventive maintenance. Nah, kalau memang ada kegagalan di situ, apa sih kemungkinan penyebabnya? Sebelum masuk ke teori, kemungkinan penyebabnya apa? Itu kalau berdasarkan dimulai dari awal fenomena untuk masuk ke permasalahan. Bisa juga kita mengadopsi apa yang dilakukan oleh S3 untuk artikel, mengadopsi untuk artikel bisa dilakukan tidak dari variabel dependennya. Bapak ada pandangan bahwa kita punya preventive maintenance diharapkan itu akan meningkatkan kinerja. Harapannya kan itu. Ya. Tetapi yang terjadi ternyata tidak. Ada preventive maintenance sudah dilakukan, tetapi belum mampu meningkatkan kinerja. Kalau ada hal yang seperti itu, berdasarkan pendekatan pembuatan artikel tidak harus dimulai dari, boleh dimulai dari itu. Dua hal itu bisa langsung dimasukkan. Berarti preventive maintenance terhadap kinerja. Oleh karena itu, carilah jurnal yang isinya preventive maintenance terhadap kinerja. Coba cari itunya dulu. Kalau memang ada, sekaligus itu untuk menemukan apa sih preventive maintenance itu, apa sih kinerja itu, apa yang menjadi ukuran masing-masing. Nah, dari situ nanti kita akan kembangkan menjadi model. Terserah, mau pendekatannya yang mana dulu? Apakah preventive maintenance itu dijadikan sebagai permasalahan pokok yang akan kita cari faktor-faktornya, atau permasalahannya adalah sudah dilakukan ada preventive maintenance yang diharapkan akan meningkat, tetapi yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Itu dua hal yang silakan mau pilih yang mana. Kalau sudah dipilih yang mana mau diutamakan, yang mau diangkat, itu baru carilah jurnal yang berkaitan dengan hal itu. Kalau pendekatannya yang kedua, di organisasi sudah ada preventive maintenance, tetapi kinerjanya tidak sesuai yang diharapkan. Tetap juga ada masalah itu. Oleh karena itu, carilah jurnal yang berkaitan dengan itu, preventif terhadap kinerja. Dalam skripsi saya kemarin itu mengambil tema pengaruh pelatihan, kedisiplinan, dan keselamatan terhadap kinerja. Nah, di tesis ini saya masih mengulas di seputar tentang kinerja. Tapi yang kalau di skripsi kemarin kan ada hubungannya pelatihan, kemudian kesehatan, K3. Nah, ini saya mengacu pada kinerja dari preventif. Tapi arahnya tetap ke kinerja. Hasilnya bahwa ya dari ketiga faktor itu berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Pelatihan, disiplin, dan keselamatan K3 itu berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Oke. Kalau memang didasarkan pada pandangan bahwa ada fenomena yang seperti itu, ada kejadian yang seperti itu, maka untuk masuk ke arah munculnya preventive maintenance itu preventif perawatan. Ketika ada dasarnya itu kan dasarnya dasar skripsi. Kalau cuma mengembangkan skripsi yang semuanya ternyata sudah berpengaruh, ya agak apa ya, tidak menemukan hal baru yang kelihatan apa ya, sesuatu yang memang patut diteliti. Kan pelatihan sudah berpengaruh, terus ini sudah berpengaruh, ini sudah berpengaruh. Kalau sudah ada temuan seperti itu, maka ya harus dicari pembandingnya, inkonsistensi dari hasil penelitian. Maka carilah kalau memang yang dilihat adalah misalnya pelatihan terhadap kinerja. Ternyata pelatihannya banyak, tapi kinerjanya biasa-biasa saja, misalnya seperti itu. Ya itulah yang jadi landasan. Coba apa yang relatif tidak berpengaruh, tidak signifikan. Kalau memang udah fokus di salah satu misalnya untuk menguji, tadi pelatihan misalnya,
Coba cari jurnal, artikel yang pelatihan terhadap kinerja. Cari yang tidak berpengaruh atau yang justru negatif. Itu langkahnya, biar kita bisa mendapatkan novelty-nya, mendapatkan hal yang baru, apa yang bisa dimasukkan ke sana. Jadi tidak ujuk-ujuk pokoknya kita memasukkan yang lain seperti itu. Coba mungkin bisa difokuskan dulu, Bapak mau yang mana? Nanti ukurannya apa bisa dapat diperoleh datanya dengan cepat. Contoh misalnya Bapak tadi concern ke pelatihan terhadap kinerja, carilah jurnal yang inkonsistensi jurnal. Ada yang berpengaruh, ada yang tidak berpengaruh, ada yang pengaruhnya kuat, ada yang pengaruhnya lemah gitu. Jadi makanya coba cari jurnal yang ada temuan bahwa tidak berpengaruh. Apakah di pelatihan atau di yang kedua atau yang ketiga. Ketika kita sudah punya pandangan, sebenarnya sudah mengerucut cara mencari jurnalnya. Itu yang terjadi. Coba sambil dicari, sambil yang lain, yang konsentrasi yang lainnya. SDM sudah, pemasaran. Yang pemasaran? Saya Pak, baru. Ya silahkan Pak Sinaga. Saya belum dapat jurnalnya nih Pak, belum sempat ini. Enggak, gini aja, punya gambaran enggak kaitannya dengan apa? Gambaran yang ada yang gini aja deh, unit analisisnya atau gambarannya itu yang ada di sekitar kita, yang ada di sekitar kita, yang menurut pandangan kita, dan kita pertimbangkan juga nanti datanya gampang diperoleh. Paling masalah di penjualan kali nanti Pak ya. Oke, boleh penjualan. Misalnya. Kebetulan kan saya juga kan bergerak di supplier Pak. Oke. Supplier untuk spare part sama ban, oli. Mungkin nanti arahnya sih lebih ke sana sih Pak. Makanya ngambilnya di pemasaran. Jadi nanti juga biar lebih gampang untuk di penelitiannya ya. Oke. Hasil pemasaran ini tentang penjualan. Ini kaitannya dengan apa dulu? Mau mengarah ke apa? Kan di pemasaran banyak sekali teori itu. Ada tentang agensi, ya kan? Ada tentang transaksional marketing, ada relational marketing, ada goal setting, ada tentang ke ini aja kali Pak nanti Pak ya, ke pelayanan aja Pak ya. Pelayanan. Service. Kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan. Unit analisisnya siapa ini? Ini gambaran masalahnya deh, gambaran masalah yang terjadi deh, biar kita bisa masuk ke sana. Gambarannya ya tentang ke penjualan aja Pak, biar gimana, biar hasilnya lebih meningkat gitu di penjualannya. Oke. Misalnya ini kaitannya dengan gini. Ini kan berkaitan dengan Bapak mau penjualan di perusahaan misalnya. Penjualan di perusahaan itu mengalami masalah penurunan atau fluktuatif atau apapun yang terjadi, itu masalahnya. Ya. Sementara produknya itu dipasarkan kepada perusahaan. Kepada perusahaan atau toko-toko? Perusahaan Pak, industri. Barang kita dipasarkan kepada industri? Iya. Terus industrinya banyak? Customer-nya sih banyak Pak. Oke. Kalau memang berkaitan dengan itu, berarti bisa juga berkaitan dengan penjualan, tapi ini konteksnya kan B2B. Konteks B2B artinya bahwa konsumen kita adalah konsumen industri. Nah, konsumen industri itu dipakai untuk apa lagi? Diolah kembali atau apa misalnya. Kalau kita berbicara ke pemasaran, berarti ujungnya adalah pemasaran adalah penjualannya yang ini. Jadi masalah penjualan itu bisa didekatkan kemana? Kalau ke masalah relationship marketing,
itu kan sebenarnya upaya untuk menciptakan value dalam rangka mendapatkan loyalitas konsumen. Arahnya ke sana. Dengan adanya loyalitas diharapkan kepada dan seterusnya. Nah, karena ini perusahaan konsumennya adalah di manufaktur itu, apakah kita mau masuk kepada relationship marketing? Karena kaitannya dengan gini, kalau ke relationship marketing bisa juga masuk ke quality. Relationship quality itu bisa masuk kepada masalah kepuasan, bisa masalah komitmen, ada kontraknya atau enggak, bisa juga tentang trust atau yang lainnya. Jadi didekatkan kepada sana. Nah, sebelum masuk ke sana, mungkin untuk mempermudah itu Bapak, kenapa penjualannya bisa ini sih, gitu misalnya. Kenapa penjualannya bisa rendah, bisa tinggi, apa kemungkinan yang terjadi selama ini? Ya, untuk saat ini sih memang dari segi penjualannya kan Pak lagi turun juga nih. Itu disebabkan juga kan manufacturing, untuk industri juga kebetulan kan sekarang lagi banyak juga yang ini Pak nggak produksi. Jadi kita juga berpengaruh itu Pak. Jadi kalau memang perusahaan itu produksinya sedikit, berarti kan otomatis kan ruang kerja untuk forkliftnya juga kan akan banyak istirahatnya Pak. Jadi bisa berpengaruh juga sih kalau memang dari segi produktivitas dari perusahaan itu turun, ya kita juga dampaknya juga turun juga. Oke. Nah, ya makanya ketika faktornya adalah faktor siapa ya? Itu kan bisa dimasukkan kepada kemampuan atau kapabilitas dari kemampuan dari konsumennya. Kondisi konsumen itu nanti bisa diteliti ke situ. Mau yang mana? Kita ambil aja satu hal yang paling penting yang melanda konsumen. Kenapa mereka sih menurunkan itu? Kalau misalnya sudah pasti, contoh misalnya, karena kondisi ekonomi atau COVID yang selama ini sehingga produksinya menurun, maka mereka menurunkan pembelian, itu kan sesuatu hal yang wajar, yang sesuatu yang memang tanpa ditanyakan itu memang sudah pasti. Kalau hal-hal yang pasti seperti itu sebenarnya nggak perlu dijadikan permasalahan, nggak perlu diteliti karena sudah pasti. Sehingga kita harus cari apa penyebab potensial lain yang bisa mendorong itu. Jangan-jangan dengan adanya kondisi yang tidak yang luar biasa ini, nanti kita bisa membuat satu terobosan yang bisa mendorong mereka untuk melakukan kegiatan yang lainnya. Contoh misalnya karena ini spare part itu berarti penjualannya sangat tergantung dengan sana operasional atau enggak. Ketika enggak operasional berarti spare part-nya enggak dibutuhkan dan seterusnya itu kan. Ya, sehingga betul, Pak. Ketika memang nah karena kemungkinan untuk industri itu misalnya agak ketergantungan kita terhadap industri, maka bisa juga kita lihat bahwa mungkin saat ini kita masih boleh tentang persepsional. Persepsional itu maksudnya tidak hanya sekedar gini aja. Nanti bisa dicari dah jurnal yang mengarah ke penjualan itu apa. Ketika mengarah ke penjualan itu faktornya apa, itulah jurnal yang dicari. Ketika sudah dicari, kita bisa nanti menggunakan pendekatan gini. Bisa menggunakan pendekatan yang moderasi. Moderasi artinya gini, membandingkan ketika apakah kondisi adanya pandemi ini nanti akan memperlemah atau memperkuat, itu nanti akan melihat. Atau bisa juga dibuat perbedaan. Apakah signifikan enggak sih perubahannya? Itu bisa juga. Sehingga silakan cari ketika permasalahannya ada di penjualan, carilah faktor yang sana, setelah itu baru cari jurnalnya. Oke Pak, nanti dicari Pak. Oke.
Pemasaran itu teorinya sangat banyak sekali. Kita mau tentang apa? Dan mungkin tentang innovation, bisa juga tentang apa namanya value chain, bisa tentang customer relationship marketing. Relationship marketing itu bisa didasarkan pada teori agensi, teori biaya ekonomi, teori sumber daya, pertukaran sosial, interaksi, dan sebagainya. Untuk memudahkan kita untuk membuat artikel yang saat ini, carilah satu hal yang ada, kenapa penjualan bermasalah? Carilah satu faktor yang kita rasa itu merupakan faktor yang memang penting, tetapi belum pasti. Jangan yang sudah pasti. Kalau sudah pasti, ya nggak usah diteliti, sudah pasti. Jawabannya sudah kita ketahui. Yang kira-kira itu belum pasti. Nah, kalau dengan itu, nanti baru kita akan masuk kepada one gap penelitian yang kita bisa menentukan apa model yang akan kita bangun. Ini tuh. Terus yang lainnya. Strategi, Pak. Ya, terima kasih Pak Heru. Strategik, oke silakan. Oke, strategik silakan. Strategik ini bahasan apa? Kelompok yang sebenarnya banyak sekali. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ini juga saya baru tahu gambaran strategi Pak dari yang dijelaskan oleh Bu Ana ya barusan. Ini sebenarnya strategi itu kepada visi misi suatu perusahaan itu kan Pak ya, arah perusahaan itu kemana gitu kan Pak ya? Landasannya iya. Pengaruh ISO terhadap kebijakan visi misi perusahaan gitu Pak. Implementasi ISO terhadap kebijakan visi misi perusahaan gitu Pak. Iya, terhadap kinerja perusahaan lah. Kebijakan visi misi perusahaan. Iya, apa manajemen manajerial ini pengaturan perusahaan Pak, baik mutu atau apa namanya operasional perusahaan gitu Pak. Karena sebelumnya kita target-targetnya nggak kecapai Pak dalam hal penjualan maupun saat ini kualitas juga sih gitu Pak. Nah, mungkin kualitas itu menjadi salah satu faktor penyebab kan sebenarnya. Nah, kalau belum ISO ya nggak bisa, ISO itu tidak bisa diteliti sebagai faktor. Oh. Manajemen Atau itu kan sistem. teori praktek yang sudah diterapkan itu bagaimana. Kecuali kalau pendekatannya nanti kualitatif. Kalau artikel kayaknya pendekatan kualitatif agak butuh waktu yang lama ya, karena itu pendekatannya mulai dari apa, harus melihat positioning saat ini, terus ketemu strateginya, atau kalau enggak nanti di audit tadi mafia, di audit itu ada balance scorecard. Balance scorecard menilai komponen-komponen dari bawah, learning and growth, menilai dari sisi ada saat ini, ada elemen-elemen apa kapitalnya, terus apa-apa berbagai elemen itu, terus di dalam prosesnya, menilai di prosesnya bagaimana, yang udah baik mana, yang belum mana, jadi memetakan satu-satu di setiap perspektif, baru nanti akan ketahuan bahwa apa sih yang benar. Ketidakadanya capaian ini penyebabnya faktor apa. Ketika faktor apa ini ketemu, kaitannya bagaimana, dan nanti akan bisa ditemukan formulasi strategi baru. Boleh pendekatan, tapi butuh waktu. Kalau untuk membuat artikel gini, itu bisa dipertimbangkan untuk menyusun tesis nanti. Ya, ketika untuk menyusun tesis itu bisa dipertimbangkan. Kalau untuk penyusun keperluan artikel itu yang simpel-simpel aja. Misalnya tadi masalah performance itu terjadi karena apa? Nah, misalnya kinerja tadi lah, apapun nanti bentuknya, kinerjanya apa. Terus mungkin kita bisa lihat, kita pandangan
dari sisi teknologinya bagaimana? Maaf kalau boleh mengomentari. Oke, ya. Iya Pak, monggo Pak Tarto. Apa yang disampaikan Mas Wasro itu tadi adalah basic perusahaan yang tadinya tidak berstandar ISO untuk menerapkan implementasi berstandar ISO. ISO sendiri kan sebuah tool, sehingga dengan adanya penerapan standar ISO, sertifikasi ISO, sehingga apa-apa langkah dalam kebijakan perusahaan semua mengacu pada standar ISO. Nah, tadi standar ISO tadi arahnya kemana? Kan di standar mutu. Kalau masuk ISO tentang mutu. Nah, tadi disampaikan kalau yang tadinya para pimpinan itu melakukan kebijakan sesuai dengan semaunya, tapi nanti begitu ada ISO semua harus diterapkan secara tertulis. Ada policy, Iya, betul, ada Pak. project, ada planning, sampai nanti endingnya. Nah, ketika apa yang implementasi dalam ISO itu tidak diterapkan, nanti sertifikasi akan dicabut. Karena betul. itu adalah menentukan standar. Nah, jika perusahaan sudah menerapkan ISO Kok putus-putus ya? Tentunya produk itu sudah disukuran, kualitas tebal misalnya mulai pembuatan sampai customer gitu. Nah itu ISO sendiri nggak bisa di sebagai topik masalah karena itu tool. Menurut saya seperti itu. Berarti harus cari salah satu masalah yang bisa dibuat spesifikasinya apa gitu ya Pak, yang nggak secara global seperti itu ya. Ya, spesifik apa? Karena ISO itu bisa dipakai ketika penerapan sudah diterapkan. Apakah dengan penerapan ini akan merubah? Harusnya akan merubah, tapi apakah sudah benar merubah? Tapi ketika belum menerapkan itu, ya sebenarnya kuncinya gampang. Bagaimana agar mendapatkan ISO? Ya ikutin apa yang menjadi borangnya. Itu kan nggak perlu diteliti. Jadi silahkan cari yang simple dulu, yang simple misalnya. Masalah performance perusahaan itu apa? Dari sisi penilaian apapun bentuknya, nanti ada ukuran, kita mau ukurannya apalah, ukurannya apa itu, ternyata kinerja. Kalau memang ada kinerja itu, apa yang menjadi faktor potensial utama yang ada saat ini, yang sudah diterapkan, yang sudah diterapkan, tetapi tidak cukup baik untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi. Misalnya itu, coba Bapak cari variabelnya dasar, gini aja, nggak usah banyak-banyak variabel yang ujung itu from performance, yang sebelah, terus dicari faktornya, satu aja dulu, sebelum berkembang ke faktor-faktor yang lainnya. Itu akan lebih enak. Kalau kita mencari langsung 3 variabel, ya kita nanti akan cenderung menemukannya apa, oh itu udah diteliti, itu udah ada, dan seterusnya akan seperti itu. Oleh karena itu, coba cari satu aja dulu. Misalnya titik beratnya ada di mana sih, kinerja organisasi itu mau didekatkan ke teori yang mana. Bisa tentang dynamic capability. Itu kan bisa melalui pendekatan supply chain. Supply chain management ya. Jadi lihat di manajemen supply chain itu, nanti dilihat apa sih kemungkinan penyebabnya, atau kalau enggak Bapak lihat carilah jurnal yang berkaitan dengan kinerja organisasi. Banyak sekali jurnal tentang kinerja organisasi. Bisa juga karena dari supply chain itu kan berkaitannya nanti dengan hubungannya dengan para peritel, dengan distributor dan sebagainya, itu nanti akan muncul sebagai salah satu bisa juga nanti akan terlihat dari kedekatan hubungan atau apapun itu
Itu kayak disertasinya Bu Ana itu ada rente relasional misalnya. Nah, itu nanti akan ketemu ketika pendekatan teorinya adalah misalnya tadi di supply chain. Sehingga kita mengerucut. Kalau gitu nanti Bapak ambil satu aja salah satu yang menjadi concern utama, dari situ carilah jurnalnya dulu. Caranya nyarinya adalah cari yang tidak berpengaruh, yang berpengaruh, atau yang beda, pengaruhnya kuat, satu pengaruhnya lemah gitu. Atau kalau pengen paling gampang ya yang tidak berpengaruh paling gampangnya. Itu cari itu, nanti baru kita kembangkan. Ini nanti kembangkan lebih lanjut. Baik Pak, Coba terima sambil kasih kita Pak cari, sarannya. saya ke yang lainnya dulu. Terima kasih Pak Yang lainnya sarannya. dulu ke yang bisnis digital. Oke, terima kasih Pak. Malam Pak Yang Heru. bisnis digital, ayo. Nggih, monggo. Pak Heru, Nggih. mohon maaf nyambung lagi ke MSDM. Perkenalkan Oke. Pak Heru, saya Adi Rizky Oktavian. Nggih, monggo. Jadi doktrin itu sebetulnya bisa dikembangkan nggak Pak? Apa? Doktrin. Iya. Bisa diangkat sebagai penelitian nggak? Soalnya saya ketika melihat sebuah kinerja organisasi, entah itu yang paling tinggi, kita ambil contohnya adalah Tentara Nasional Indonesia. Dia itu mempunyai komando sendiri, komando pembinaan doktrin, di mana doktrinnya tersebut adalah untuk menguatkan para anggotanya menuju kepada work engagement, hingga akhirnya dia rela mati di medan tempur asalkan misi dan visinya tercapai. Kira-kira hal seperti ini sudah ada, satu di tentara, kedua di polisi, ketiga mungkin di organisasi-organisasi masyarakat kayak ormas, premanisme, itu mungkin ketika saya terjun ke lapangan, doktrinnya itu sangat kuat, entah itu di organisasi keislaman, contohlah kita ambil FPI, hidup mulia atau mati syahid. Kira-kira hal ini bisa kita pakai di dalam organisasi perusahaan nggak Pak? Nah, untuk peningkatan doktrin tersebut. Oke. Sepertinya kayak dulu itu work engagement itu sangat kontrak sekali ya, soalnya work engagement itu dia lebih condong ke psikologi. Nah, namun ada jurnal yang mendukung karena work engagement itu ada kaitannya dengan manajemen. Nah, setelah saya cari lebih dalam tentang doktrin ini lebih condong kepada agama. Nah, untuk mengangkat ini ke dalam ilmu manajemennya, apa bisa diteliti atau gimana Pak? Terima kasih Pak Heru. Oke, terima kasih Pak siapa ya tadi? Ade Pak. Pak Adi. Pak Adi, seperti saya bilang di pertemuan pertama. Di pertemuan pertama itu saya bilang bahwa kita ini orang manajemen. Jadi kita boleh mengambil dari ilmu yang lain yang nantinya akan dimasukkan ke manajemen tapi dari perspektifnya. Dari perspektifnya. Doktrin itu sebenarnya lebih kepada psikologi. Betul. Masalah psikologi. Makanya ketika kita berbicara tentang doktrinnya, kita membahas tentang doktrinnya itu sendiri, ya pasti kita akan kalah dengan orang psikologi. Tetapi ketika misalnya ada tidaknya doktrin, kuat atau tidaknya doktrin itu diterapkan, apakah itu akan mempengaruhi, itu misalnya, itu bisa. Jadi kita ngambil semangatnya, semangat dari doktrin itu apa sih dalam manajemen? Perspektifnya bukan tentang doktrin, bagaimana mendoktrin terus dan seterusnya pokoknya. Tetapi sebenarnya di manajemen kan itu ada penelitian yang berkaitan dengan stressor. Ada kan di manajemen stres kerja, beban kerja dan seterusnya. Sehingga bisa dimasukkan ke sana. Misalnya dimasukkan ke apa sih, misalnya doktrin untuk apa. Doktrin itu sebagai penguat dari manajemen, didekatkan ke salah satu teori manajemen. Ini masuknya kepada teori behavioral management ini nanti. Behavioral organisasi. Jadi lebih condong ke sana. Jadi bisa saja diteliti doktrinnya itu, tapi doktrin itu dalam semangatnya atau perspektif doktrin itu sendiri dalam manajemen itu untuk apa? Itu sebagai penguat.
Seperti contohnya kemarin bahwa image kita. Manajemen itu berbicara tentang image misalnya. Tetapi kita bisa memasukkan unsur dari fisika tentang gema, resonan. Resonan itu gema, gaung. Berarti akan menggaungkan perusahaan, nama perusahaan, brand misalnya. Brand resonance misalnya. Nah, ini juga sama. Terus apa dari orang itu yang akan didoktrin, doktrin yang bagaimana? Itu bisa dimasukkan ke sana. Nah, itu nanti bisa dimasukkan ke misalnya Bapak tadi berbicara tentang masalah kinerja. Masalah kinerja itu apa penyebabnya? Mungkin masalah kepemimpinan ada. Tetapi misalnya ada temuan, carilah itu dulu. Cari bahwa kepemimpinan mengaruhi ini, calon itu, atau apapun yang lainnya, yang faktornya itu, nanti ternyata tidak ada pengaruhnya, misalnya, kita cari yang tidak ada pengaruhnya, ya disitulah kesempatan kita memasukkan variabel yang Bapak pikirkan tadi, doktrin. Jangan-jangan doktrin itu menjembatani pengaruh antara satu dengan yang lainnya. Itu ada novelty-nya, ada tambahan variabelnya. Atau yang kedua, bisa jadi doktrin itu, ada tidaknya doktrin, itu akan menjadi pemoderasi, moderator. Misalnya, kemarin ada temuan bahwa kepemimpinan mempengaruhi kinerja. Tapi ada satu variabel yang kita pikirkan, ternyata kepemimpinan mempengaruhi kinerja itu beragam. Kita belum tahu apa penyebabnya. Terus kita kepikiran muncul secara logika bahwa doktrin kemungkinan bisa masuk unsur yang ada. Nah, doktrin itu letaknya di mana? Letaknya ada cuma mungkin kita tidak menilai tentang doktrinasi itu apa dan seterusnya. Bisa juga hanya menilai tentang gini. Ada tidaknya doktrin, terdoktrin atau tidak terdoktrin pegawai itu, apakah akan mempengaruhi kepemimpinan seseorang, apakah menguatkan atau memperlemah kepemimpinan terhadap terhadap kinerja. Pemimpin yang baik, dia bisa punya doktrin misalnya, apakah itu memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja atau justru melemahkan? Karena bisa jadi di satu sisi bisa terjadi doktrin itu bisa menguatkan, bisa juga melemahkan. Contoh yang melemahkan adalah kalau doktrinnya kebablasan, terlalu misalnya tidak ada ukuran, mungkin akan ini juga. Contoh di teori di manajemen sama, stres. Tekanan kerja di satu tahap tertentu mempengaruhi kinerja seseorang. Tapi kalau tekanannya terlalu besar, bisa jadi justru akan menurunkan kinerja. Makanya doktrin bisa dimasukkan sebagai satu novelty, satu variabel baru yang nanti akan dijadikan sebagai pemoderasi antara satu dengan yang lainnya. Itu sudah temuan baru. Oleh karena itu, biar gampang, carilah apa, misalnya tadi masalahnya apa? Kinerja ya Pak ya? Kinerja. Jangan masalah kinerja. Oke. Kinerja, carilah apa penyebabnya, faktor yang paling dekat. Misalnya kepemimpinan, taruhlah misalnya. Kepemimpinan, carilah jurnal, artikel yang isinya paling gampang ya yang tidak berpengaruh gitu aja. Ada penemuan kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja. Nah, ketika sudah ketemu itu, nanti kita masukkan unsur itu sebagai pemoderasi, doktrin. Itu malah sudah jadi konsep malah Bapak ini. Udah langsung jadi konsep. Perkara analisisnya nanti nggak usah dipikirkan nanti. Itu gampang kalau udah ada ininya, unit analisisnya jelas, datanya ada. Itu akan lebih jelas nanti. Ini udah jadi model ini. Bapak SDM tadi ya. Berarti kepemimpinan doktrin dalam memoderasi
pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja. Udah. Selesai ya Pak ya. Selesai. Iya, iya. Udah dapat judul. Nah, udah dapat judul. Ya kan? Cuma sekarang gini, jadi tugasnya sekarang gini, Bapak cari jurnal yang kepemimpinan terhadap kinerja itu tidak berpengaruh. Atau kalau itu susah, cari yang lainnya juga boleh. Tidak harus kepemimpinan ya. Terus yang kedua, ketika kita sudah menemukan itu, carilah apa yang dimaksud dengan doktrin, apa yang dimaksud dengan variabel-variabel itu, carilah apanya yang dimaksud itu, terus ngukurnya pakai apa. Sudah, ketika sudah itu, nanti kita bisa nyusun. Yang penting konsepnya itu lengkapi dengan ini, nanti pertemuan berikutnya kita langsung nyusun. Boleh nanya Pak? Oke, silakan. Saya sambil dengerin Bapak tadi sambil nyari tentang preventive maintenance punya Pak Tarto ya. Saya kan pertama kali tadi lihat di Google. Kayak biasanya saya cari di Google, terus preventive maintenance, terus saya cari yang gambar. Kemudian iseng-iseng nyari-nyari, saya dapat gambar lumayan bagus. Gambarnya tuh sudah ada modelnya gitu Pak. Tapi intinya gini lah, modelnya itu seperti ini. Ini ada, ini juga ada. Sebentar. Sebelahnya. Nggak, sebelahnya. Nah ini. Ada gambarnya kayak gini, Pak. Ini kan kalau dilihat sepintas, ini preventive maintenance implementation. Ini total productive maintenance gitu ya. Ini ada managerial commitment. Mungkin kan ini juga bisa diterapkan di tempat Pak Tarto misalnya ya. Iya, preventive maintenance ya. Ya, bagaimana komitmen manajer akan mempengaruhi implementasi preventive maintenance ini ya, dan mempengaruhi total produktivitas maintenance-nya. Ya. Kalau saya buka jurnalnya ternyata ini ada beserta gambarnya, beserta semuanya lengkap ya. Di sini lengkap semuanya, metode hitungan dan lain-lain. Ini beserta hasilnya juga ada. Terus yang saya tanyakan, sebentar hasilnya Bu, sebentar. Yang saya tanyakan ya Pak, ya ini semuanya accepted semua itu gimana? Ini berpengaruh gitu. Nah, gini, kalau memang mau didasarkan pada ini, ya nanti gini aja, kita lebih concern kemana dulu? Cari misalnya, bagiannya. Dari sini ke sini, Pak. Dari kalau memang kalau semakin tinggi komitmen pimpinan, maka akan semakin sukses implementasi preventive maintenance ini. Oke. Ya. Udah sampai situ? Ya, kalau udah sampai situ, udah diambil satu garis saja. Ya, garisnya dari sini ke sini, Pak. Setelah garisnya sudah ketemu, nanti carilah jurnal yang berkaitan dengan managerial commitment terhadap PM implementation secara fokus. Sehingga kemungkinan akan ditemukan ada jurnal yang tidak berpengaruh itu lebih besar. Tadi kan secara umum, preventive management, preventive maintenance ya. Itu kan, jadi temuannya kan luas. Begitu sudah mendapatkan satu gambar seperti ini, terus yang berikutnya adalah kita pilih yang mana, yang menarik, yang kira-kira ada di objek kita, yang ada di tempat kita. Makanya tidak bisa dilepaskan dari fenomena. Yang kira-kira kaitannya dengan kita apa? Oh, ini ternyata tadi misalnya apa tentang, ya nggak tahu, terserah. Ada preventive implementation, tetapi
productivity benefit-nya itu kok belum bagus misalnya yang di fenomena. Kalau memang itu ya ambil preventive implementation terhadap productivity benefit ini sebagai panduan untuk mencari jurnal berikutnya di tahap berikutnya. Nanti pasti akan ketemu karena sudah mengerucut. Berarti mungkin dari jurnal pertama ini bisa dilanjutkan ke jurnal berikutnya dengan hanya mencari dari managerial commitment ke preventive maintenance. Gitu ya Pak ya? Ya bisa. Itu cara paling mudah adalah itu untuk ya prinsipnya sebenarnya model pencarian ini sama dengan model penulisan. Ketika penulisan kita pakai piramida terbalik, ini sama juga. Umum dulu kan, secara utuh banyak preventive maintenance, ketemu yang masih umum. Begitu masih umum, kita ambil satu link, setelah satu link ketemu, itulah yang dicari berikutnya. Udah mengerucut kan? Nanti ketika mengerucut ternyata ada temuan yang berpengaruh, tidak berpengaruh, terus ini. Nah, dari dasar itulah nanti kita muncul satu model tertentu. Cuma nanti akhirnya gini harus dipertanyakan juga, ini konsentrasinya apa? Iya, Bapak kan konsentrasinya SDM. Ini kan nggak ada hubungannya sama SDM. Ini kan ini masalah lebih ke strategik ini. Nah, ini yang kadang-kadang karena hasil akhirnya produktif tadi. Ya. Jadi akhirnya gini, Pak. Ini yang kadang-kadang saya sering kali di awal ini. Cobalah ketika kita milih konsentrasi, itu sesuaikan dengan keseharian kita. Itu biasanya kan lebih gampang. Contoh, Bapak ngambil SDM, tetapi begitu di konsep yang udah muncul di Bapak itu ternyata udah ke strategik, komitmen manajerial. Itu kan level-levelnya strategik. Ya, itu strategi. Pak Tarto udah tukeran sama saya, Pak. Oke, jadi ya silahkan. Kalau apa-apalah ini pokoknya kita bikin mengenai jurnal dulu, carilah itu kalau udah ketemu tadi, silahkan cari ininya nanti kita lanjutkan. Itu berarti cocoknya punya Pak Wasro tadi, Bu Ana. Jadi yang komitmen manajemen tadi harusnya punya Pak Wasro tadi itu bagus. Ya, itu bisa masuk itu tadi. Ada tidaknya komitmen manajerial itu? Ya, komitmen penerapan ISO tadi kan komitmen manajemen. Itu Mas Wasro tadi itu jurnal Mas Wasro cocok itu. Pak, boleh nggak kita bikin repetisi aja? Replikasi. Replikasi itu kita bikin mirip seperti itu gitu, Pak. Hanya ngambil 2 3 apa 4 variabelnya gitu. Untuk gini aja. Untuk sementara bolehlah mengambil itu bagiannya, atau kalau enggak gini, itu ada bagiannya itu nanti kita tambahkan. Boleh juga. Jadi jangan sama persis, kita ngambil tadi satu garis, habis itu nanti itu kan faktornya cuma satu. Faktornya cuma satu, kita tambahkan yang lainnya. Tidak aja sekedar komitmen manajerial, tetapi ada apa penyebab apa kemungkinan yang lainnya. Bisa nambahkan itu udah. Kalau untuk kepentingan jurnal ini ya, untuk sementara itu aja dulu. Untuk mempermudah biar gampang, biar cepat, variabelnya tidak usah dipertimbangkan apa kayak kita menyusun apa skripsi tesis, variabelnya minimal sekian gitu, nggak usah terlalu dipikirkan itunya dulu. Yang penting ada satu hal tentang permasalahan, itu ketika permasalahan itu bagian dari itu, berarti belum ada faktor lainnya yang bisa mempengaruhi itu. Nah, tambahkan variabel baru. Caranya gimana? Cari yang sama tentang preventive maintenance implementation itu. Nah, apapun dapatnya itu sebagai dependent, nanti akan ketemu faktornya.
Ketika ketemu faktornya itu yang untuk nambahkan. Jadi nanti bisa hanya pengaruh ini nanti pengaruh managerial commitment terus apa terhadap Productivity. preventif tidak harus sampai ke productivity, boleh cuma sampai tentang preventive maintenance implementation bisa. Berarti kalau kayak gini nih, menambahkan yang di tengah sini. Bisa di setengah atau menambahkan variabel lainnya. Ini kan gini, coba kita lihat dari gambar yang ada di situ. Preventive maintenance implementation. Ya kan? Itu kan adanya cuma sumbernya itu hanya dari managerial commitment. Sumbernya cuma itu. Iya. Sumber lainnya kan nggak ada. Berarti nambah X1 dong. Ya, nambah X-nya itu bisa. Tapi kalau productivity nambahkan variabel lain agak repot karena productivity benefit ini sudah terbentuk dari TPM implementation, PM implementation, managerial commitment. Sudah ada 3 hal yang membentuk ini. Tapi kalau untuk preventif PM ini itu baru 1. Kalau misalnya ini Pak, Ya, tambah coba. Skill kompetensi. Ya. Kompetensi skill. Ya. Itu masuk Bu. Kalau kompetensi skill ke implementasi masuk karena itu kan bagian dari pelatihan. Implementasi skill kan dari setelah pelatihan itu kan nanti implementasi skill. Ini tadi kan juga sama toh ini. PM itu kan juga preventive maintenance. Preventive maintenance. Ini sebelah sininya adalah rate of skill kompetensi. Jadi skill kompetensi ini terhadap preventive maintenance. Bisa. Satu lagi yang manajemen komitmen. Ya. Apa ini? Facilitating condition juga bisa. Bisa, boleh ditambahkan. Ini sebagai mandornya facilitating condition ini. Fasilitator kondisi, atasannya pelaku ini Bu. Jadi artinya preventive maintenance itu akan baik atau tidak tergantung fasilitatornya, mandornya si pelaku preventive maintenance. Berarti Bapak sudah dapat 3 dong? Ya, kalau saya sebenarnya di tempat saya itu kan sebagai fasilitator kondisi ini. Jadi kalau misalnya ya Pak, ini jadi 3 variabel gitu, ini kelihatan nggak Pak? Ini saya share screen. Kelihatan? Yang mana? Yang rate of PM satisfaction? Yang Word. Ya, ditutup dulu. Ya, saya sebentar. Coba yang Word ya. Word-nya mana ya? Ini ya Pak. Oh, tapi kok begini ya? Bentar ya. Maksud saya tadi tuh saya pengen kalau misalnya ininya jadi 3 gitu Pak. 3 itu terdiri dari yang Bapak bahas tadi. Ya. Manajerial, 1 manajerial. Manajemen. Ya. Atas komitmen. Komitmen. Ya, atas komitmen. Yang kedua, komitmen manajemen. Terus yang kedua itu yang tadi itu apa? Jurnal kedua. Skill. Ya, skill. Nah, skill. Skill sama ini tadi fasilitator. Ini Pak. Kondisi. Fasilitator kondisi. Terhadap itu tadi apa? Preventive maintenance. Ya. Implementation. Gitu ya? Ya, betul. Ini kan seperti kita sudah mengawinkan 2 jurnal ya Pak. Ini adalah jurnal yang pertama tadi. Dari sini ke sini tuh jurnal pertama. Nah, sedangkan yang ini berasal dari jurnal yang kedua. Gitu bisa Pak? Boleh. Kalau kayak gini kan kita sudah nggak ngepek punya orang. Tapi ini adalah hasil dari kita
eh, membaca fenomena, Mengkolaborasi. ya, mengelaborasi, Mengkolaborasi. Kolaborasikan ya, menggabung-gabungkan. Cloning. Ya. Itu nanti tinggal cara menyusun kalimatnya, bahwa PM implementation itu hanya karena adanya faktor karena disebabkan karena komitmen dari manajemen semata, sehingga faktor lain belum tersentuh. Sementara menurut penelitian kedua, bahwa ini akan memicu ini akan memicu ini. Nah, disitulah maka kesenjangan inilah membuatkan meneliti kembali, bahkan menguatkan kembali apakah ini komitmen ini dan ini akan mempengaruhi PM implementation. Dan nanti tinggal kalimatnya aja. Cuma nanti untuk memperkaya literaturnya, memperkuat, maka kalau tadi udah ketemu dua itu sebagai landasan dasar untuk membuat model, yang berikutnya cari juga jurnal yang hampir sama dengan itu. Cari kembali yang manajerial terhadap ini. Nanti akan ketemu bahwa yang lainnya, faktor yang lainnya apa. Terus yang skill terhadap PM implementation. Nanti ketika ada 6-7 jurnal, sudah kita mainkan untuk membuat dasarnya adalah 2 jurnal utama tadi. Nah, ketemu. Yang lain, yang bisnis digital mungkin. Deal, SDM sudah deal nih ya. Nah, tinggal lanjutkan. Yang bisnis digital ada nggak? Ya Pak. Oke, silahkan. Dengan Ari Pak. Oke, silahkan Pak. Paling ini ya Pak, kalau gambaran saya itu pengaruh sosial media marketing terhadap volume penjualan, paling seperti itu paling. Itu nih juga. Kalau digital marketing kan terlalu umum, terlalu itu. Spesifiknya sosial media marketing. Kalau digital marketing kan banyak lingkupnya Pak. Ada website, ada itu dan macam-macam. Nah, kalau sosial media marketing itu kan nanti ya bisa Facebook, Instagram, WA, nah seputar itu kan. Itu. Ya, tapi jangan terlalu luas. Kalau terlalu luas itu nanti biasanya menjadi umum. Sebenarnya gini, di sosial media itu yang kira-kira bisa memperoleh data cepat apa? Itu kan sebenarnya digitalnya, langkah-langkahnya, tapi pendekatan ke manajemennya kayaknya lebih kepada bisa ke marketing, bisa ke strategik, ya. bisa pemasaran, bisa strategik juga loh. Artinya performance. Jadi bisa mengarah kepada kinerja perusahaan, bisa juga. Karena bisa juga kinerja perusahaan itu bisa terjadi karena tentang managing knowledge dari SDM-nya. Bisa dari produknya, dari supply chain-nya. Atau kalau enggak bahasan yang paling gampang misalnya kita bisa menilai ini. Contoh di sosial media itu apa? Pemasaran digital ya. Instagram misalnya. Kalau enggak sosial media bisa juga menelaah tentang itu apa yang namanya? Tokopedia, terus Shopee, terus apa Shopee gitu ya. Misalnya itu kan berarti. Biasanya marketplace. Bisa marketplace, bisa kita lebih condong kepada itu Pak, apa namanya? Itu di Shopee di ini kan ada rating, ada bintang-bintang itu loh. Oh iya. Ada kan? Nah, itu pun sebenarnya bisa dipakai. Review itu ya. Bintang itu kan review itu ya Pak. Misalnya
bintangnya berapa, penilaian dari konsumen berapa. Terus apakah misalnya akan mempengaruhi keputusan orang membeli atau tidak membeli? Kan bisa juga. Iya. Bisa. Ya kan? Jadi Ya. digital marketing itu sebenarnya bahasanya digital marketing itu subjeknya, tapi di bahasanya itu bisa luasannya. Misalnya, apakah ada perbedaan ini misalnya, apakah ada perbedaan kinerja perusahaan yang sudah menerapkan digital marketing dengan yang belum? Misalnya nanti unit analisisnya adalah UKM. Ada atau kalau enggak mau langsung digital marketing, sosial media. Apakah ada perbedaan kinerja dari sudah memanfaatkan sosial media apa misalnya? Bisa juga tentang perbedaan. Apakah ada perbedaan penggunaan kinerja UKM yang lebih banyak menggunakan Facebook dengan yang menggunakan Instagram? Apakah ada perbedaan untuk kasus industri apa gitu, usaha apa? Itu kan banyak itu. Iya. Jadi fokusnya banyak sekali kalau itu. Bisa juga hal yang lainnya, misalnya sosial media itu sendiri bisa bisa dikerucutkan lagi. Misalnya paling enak ini Facebook. Bisa tentang sosial gini. Tentang capability bisa juga. Kalau pengen ini, social media capability, e-commerce capability, social media capability dan e-commerce capability misalnya. Kita akan menilai apakah sosial media dan e-commerce itu akan mempengaruhi atau dapat meningkatkan ini online atau enggak. Penggunaan sosial media, penggunaan e-commerce untuk bidang usaha A misalnya, apakah dapat meningkatkan pembelian online yang nantinya bisa berdampak pada kinerja perusahaan atau enggak? Itu juga bisa dilakukan. Jadi ada banyak hal, silahkan Bapak tetapkan mana yang akan menjadi fokusnya. Kalau sosial media apanya yang harus dilihat adalah apanya sosial media, jangan hanya sekedar sosial medianya. Harus ada variabel itu kata sifat. Misalnya sosial media intensitas pengguna atau capability, sosial media capability, kapabilitas penggunaan sosial media fokus mau ke depan atau ke belakang. Kalau untuk tesis nanti arahnya ke belakang. Ketika ke sosial media capability, berarti yang dicari adalah apa yang menjadi faktornya. Baru dampaknya ke depan. Kalau untuk jurnal, boleh kita berbanding dengan sosial media sekarang lagi marak. Sosial media itu banyak diterapkan di UKM kita, tapi nyatanya toh tidak membuat online customer engagement misalnya. Kalau memang seperti itu, berarti carilah jurnal tentang social media capability terhadap online customer engagement, khususnya yang tidak berpengaruh. Setelah itu, baru kita sosial media tidak secara langsung akan online customer engagement. Tetapi ada hal lain yang mungkin bisa menjembatani itu. Nah, disitulah kita nanti masukkan satu variabel baru. Itu bisa juga. Terus sekarang terserah mau kemana arahnya, mau yang mana. Ketika sosial media, silakan sosial media apa. Misalnya sosial media capability, misalnya menjadi fokus, ya udah sosial media capability kita cari apa penyebabnya atau mau ke depannya.
Tuh, kira-kira mau kemana? Nah, coba nanti nyari-nyari literatur dulu, Pak. Ya. Nggak, ditetapkan dulu, misalnya pakai social media capability. Udah, tetapkan. Saya mau pakai itu, social media capability. Oh. Berarti kemampuan memanfaatkan kemampuan dalam menggunakan sosial media misalnya itu kan, Ya. Itu akan kita cari apa yang membuat orang itu mampu atau tidak mampu, mahir atau tidak mau memanfaatkan sosial media itu apa penyebabnya? Boleh carilah itu. Atau kalau enggak, misalnya ada kasus di objek kita, di UKM kita, mereka sebenarnya sudah memanfaatkan sosial media. Tetapi kenapa sih penjualannya juga enggak meningkat, misalnya. Itu kan masalah. Ya. Sehingga ini sebenarnya kemampuan memanfaatkan sosial media itu seharusnya memang akan meningkatkan penjualan mereka, seharusnya, apalagi kondisi sekarang ini. Tapi yang terjadi ternyata tidak seperti itu. Berarti yang menjembatani mungkin sosial media capability semakin mampu dalam penggunaan, kapabilitas penggunaan sosial media semakin besar, maka orang akan semakin luas cakupan, gitu kan? Luas cakupan, memperluas cakupan pasarnya, sehingga dengan cakupan pasar yang lebih besar, maka pembelian produk akan semakin ini. Nah, ini muncul satu variabel baru di tengah. Tuh, jadi silahkan mau yang mana. Kalau memang sosial media capability terhadap penjualan atau terhadap online customer engagement, ya berarti carilah jurnal itu khususnya yang tidak berpengaruh. Baru kita tambahkan variabelnya. Kalau memang kita mengatakan bahwa kita merasa bahwa kemampuan pemanfaatan dari sosial media di UKM itu bermacam-macam, berbeda-beda, itu nanti kita akan mencari faktornya, apa penyebabnya, sehingga nanti akan pengaruh ini terhadap ini. Tapi ketika pilih yang kedua, efek sosial media terhadap online engagement yang seharusnya ada pengaruhnya, tidak ada pengaruhnya, maka kita nanti akan misalnya apa, temuan baru di tengahnya itu market luas pasar itu apa namanya? Perluasan pasar itu akan memediasi sosial media capability terhadap online customer engagement. Ada dua pilihan itu. Silahkan mau yang mana? Oke, silahkan tetapkan. Ada yang dari apa tadi? Manajemen pendidikan gimana, Pak? Oh iya. Manajemen pendidikan. Temuan yang ada seperti apa yang ada selama ini? Ini atau gambaran yang ada? Ini Pak, selama masa COVID ini kan banyak yang, bukan banyak lagi ya, semuanya belajar dari rumah, semuanya belajar online, semuanya belajar melalui Zoom gitu ya. Nah ini pengaruhnya terhadap peningkatan prestasi siswa Pak. Ini sebenarnya banyak permasalahannya. Ketika siswa belajar di rumah ini kan melibatkan orang tua. Ada orang tua yang sabar membimbing anaknya, ada yang tidak sabar, bahkan sampai marah-marah gitu ya. Nah, ini apakah bisa dijadikan objek penelitian? Oke. Halo, kok hilang? Halo? Iya, halo Pak. Hilang suaranya. Iya Pak. Oke, monggo. Jadi keterlibatan orang tua dalam pembelajaran. Halo. Monggo. Terus yang paling utama adalah belajar online ini Pak. Oke.
pengaruhnya terhadap prestasi siswa. Oke, ini Pak, kalau tentang apa pengguna e-learning ya, pokoknya masalahnya diarahkan ke sana. Karena bagaimanapun sekarang terpaksa harus menggunakan perbedaan ini, ada perbedaan kasus tentang penggunaan e-learning, menyisakan berbagai masalah. Nah, ini banyak potensi yang bisa kita teliti. Kalau misalnya tadi, apakah penggunaan e-learning terhadap prestasi belajar mungkin untuk WordCat agak susah. Karena ukuran prestasi belajar apa? Ya, belum ada. Kalau rapot nilai, Pak. Halo. Halo. Ya, kita. Halo. Ya, halo Pak. Ya, pandemi ini kan sudah berjalan selama 7 bulan, Pak. Artinya udah 1 semester lebih. Ya. Nah, hasil dari semester yang lalu itu kan sudah kelihatan di rapotnya. Oke. Nah, apakah ada peningkatan atau penurunan dari segi nilai itu dari hasil e-learning ini gitu? Oke. Ini jadi tinggal ukuran prestasi itu apa dulu. Kita logika learning ini meskipun sudah terjadi 1 semester, tetapi pada prakteknya contoh untuk mereka yang lulus sekolah itu pun nilai itu tidak didasarkan pada ujian akhir, hanya berdasarkan nilai-nilai yang terjadi sebelumnya. Jadi sebelum terjadinya apa ini namanya? Terjadinya kondisi yang saat ini. Jadi sebelum itu. Jadi mungkin akan lebih tepat ketika kita berbicara tentang apa e-learning itu ada berbagai permasalahan misalnya. Nah, ketika ada berbagai masalah tentang masalah learning, penggunaan media online dalam pembelajaran, mungkin yang harus dipecahkan di awal ini adalah adanya berbagai macam keluhan yang ada. E-learning itu menyusahkan misalnya. Kenapa sih berjalannya lancar atau enggak sampai saat ini? Ketika tidak lancar, berarti apa yang menjadi penyebabnya? Jadi misalnya berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Apakah kegiatan belajar nanti ditanyakan, apakah kegiatan belajar mengajar nyaman atau tidak dan seterusnya. Ketika itu ditanyakan, apa yang menjadi penyebabnya? Jangan-jangan karena mungkin tentang tadi sebenarnya ada kaitannya dengan yang tadi, dengan Pak siapa tadi? Pak yang digital. Pak Ari. Sebenarnya bisa dimasukkan. Ari Sarsono. Nah, bisa dekat dengan Pak Ari tadi. Dari Pak Ari itu kan tentang social media capability. Ini kan, itu kan bisa juga didekatkan kalau dimasukkan ke dalam pendidikan, itu bisa juga masuk kepada kemampuan untuk menggunakan media online itu. Kemampuan pemanfaatan media online, kesiapannya atau apapun, nanti dalam pengaruh apa? Dalam mempengaruhi kelancaran kegiatan belajar mengajar. Nah, lancar atau tidak kegiatan belajar mengajar itu misalnya itu bisa didekatkan dengan misalnya nggak usah mungkin pertanyaan untuk membuat artikel biar cepat misalnya untuk saat ini saya hanya ingin melihat bahwa menilainya cuma gini, proses KBM misalnya, proses KBM itu kita berikan kepada guru misalnya, jawabannya cuma 2. Satu mengatakan lancar, yang kedua enggak. Jadi nanti jawabannya cuma adanya pilihannya 1, 0, 1, 0, 1, 0 itu misalnya. Nah kalau memang kita menilai proses lancar atau tidaknya kegiatan belajar mengajar, misalnya proses KBM,
itu nanti bisa dilihat faktor penyebabnya apa sih. Misalnya kita lebih kepada apa? Itu kan bisa macam-macam. Bisa masalah sarana prasarana pendukungnya, apakah itu bandwidth-nya, apakah ininya, apakah dan sebagainya. Bisa juga karena kemampuan dalam menggunakannya, bisa juga tentang apa lah. Nanti concern di bagian yang mana? Misalnya tentang tadi apa Bapak? Tentang kemampuan para guru dalam menggunakan media itulah misalnya. Media e-learning, apakah itu Zoom atau apa itu nanti ditanya itu. Terus dikaitkan dengan persepsi tentang proses belajar mengajarnya rajin enggak proses belajar mengajar. Untuk tahap ini ya, kalau untuk masalah tentang prestasi tadi, prestasi belajar itu nanti bisa untuk tesis. Simpen aja untuk tesis, Pak. Ya. Jangan buru-buru dikeluarkan sekarang kalau itu. Jadi, kalau sekarang bisa berkaitan dengan itu tadi, menilai proses KBM-nya, misalnya variabelnya proses KBM. Faktornya apa? Terserah mau dipakai ya apa, Pak? Kenapa? Ada masalah apa? Kalau mau dipakai misalnya tentang kemampuannya, tentang kemampuan dalam manfaatan peralatan misalnya, ya udah cari jurnal yang sebagai pendukungnya. Nah, kalau toh jurnal tentang online tidak ada, bisa didekatkan pada variabelnya, tidak secara spesifik, bahwa kemampuan akan mempengaruhi proses manajemen misalnya. Itu bisa dijadikan sebagai landasan. Jadi nama variabel harus sama persis. Sehingga nanti akan ditemukan model apakah misalnya ini malah lebih ini. Model yang simpel seperti ini nanti akan dari sisi analisisnya tidak terlalu berat, tetapi dari sisi up to date-nya sangat up to date konsep yang seperti ini. Terserah Bapak mau yang mana. Atau kalau mau yang lebih apa ya? Lebih simpel lagi. Mungkin Bapak hanya membandingkan itu bisa juga. Apakah terdapat perbedaan kemampuan memanfaatkan media learning online antara sekolah swasta dengan negeri misalnya. Perbedaan kemampuan menggunakan learning system antara dan seterusnya gitu misalnya. Didasarkan pada kelas sosial, didasarkan pada wilayah, didasarkan pada geografi dan seterusnya. Itu bisa. Nanti pakainya uji beda. Atau kalau yang tadi, yang Bapak hanya menilai di belakangnya itu cuma lancar atau tidak lancar 1010, faktornya terserah mau faktor apa aja. Nanti Bapak bisa pakai regresi logistik. Jadi sah-sah saja. Nanti skalanya tidak kita batasi harus Likert, harus harus interval, harus nominal. Tidak ada batasan itu. Variabel dependen pun boleh jawabannya hanya ya, tidak, ya, tidak. Itu boleh. Mungkin ini juga akan menjadi satu hal yang baru juga untuk di jurnal-jurnal karena untuk penggunaan regresi logistik itu relatif masih jarang. Pak, saya dapat kiriman. Kirimannya bagus. Jadi ini SDM, Pak. Ya. Jadi budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Tapi lingkungan kerja ini menunjukkan bahwa tidak signifikan. Tidak berpengaruh. Ya. Kalau ada jurnal seperti ini, langkah selanjutnya gimana, Pak? Nah, ya itu justru malah lebih enak ini. Lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja. Ya kan? Ya, kalau ada temuan yang seperti ini, itulah kesempatan kita menambahkan satu variabel di tengah. Kalau lingkungan kerja yang seharusnya semakin baik, lingkungan kerja, kinerja pegawainya akan semakin tinggi,
maka ada sesuatu yang mungkin bisa menjadi perantara. Semakin baik lingkungan kerja, maka ininya akan apa? Nah, kerjanya akan semakin tinggi. Kira-kira apa, Pak? Dengan lingkungan yang kerja yang baik, maka merasa nyaman, terus akhirnya semakin bagus. Dekatkan ke behavioral tentang perilaku. Nyari di teori Misalnya perilaku. di tengah itu saja akan mempengaruhi. Kira-kira yang di tengah ini apa, Pak? Di tengah itu bisa masalah nyaman, bisa juga. Dengan lingkungan yang baik akan mempengaruhi sikap kerja, bisa juga. Dengan sikap kerja yang semakin baik, maka diharapkan kinerjanya juga akan semakin baik. Mungkin bisa di situ. Nah, gini, kalau ada temuan seperti itu, jelas kan, ini mempengaruhi ini. Tidak mempengaruhi ya. Ketika tidak mempengaruhi, sebenarnya salah satu cara yang bisa dilakukan adalah carilah yang jurnal tentang kinerja itu sendiri. Lihat faktor-faktornya. Nanti akan ketemu faktor, nanti dari ketemu faktornya itu, nanti akan bisa dimasukkan yang tepat untuk menjadi variabel di tengahnya itu apa. Jadi ada faktor tidak ada pengaruh, cari jurnal terhadap kinerja itu, nanti ketemu faktornya, dari sekian faktor itu nanti kita akan bisa membuat penalaran logis apa yang sekiranya bisa menjadi perantara antara lingkungan kerja terhadap kinerja. Itu bantuan kita untuk mendapatkan satu variabel baru. Kalau kita kesulitan menggunakan teori dasarnya apa? Berarti nyari jurnal lagi yang isinya titik-titik terhadap kinerja gitu. Terhadap kinerja, ya. Carilah itu. Nanti akan ketemu gini, bahwa ini mempengaruhi sana. Nah, ketika mempengaruhi sana, nanti akan kita lihat lagi, yang di tengah apa? Begitu ketemu di tengah, misalnya gini, kita menemukan bahwa tadi jurnal tadi sebagai patokan kita, ada gap, jelas sudah ada gap. Terus kita menemukan jurnal baru, jurnal yang jurnal titik terhadap kinerja. Di sana kebetulan ada temuan bahwa budaya, motivasi, kepemimpinan dan sebagainya mempengaruhi kinerja. Dari sekian banyak yang paling tepat mana? Misalnya sikap. Berarti sikap akan mempengaruhi kinerja. Sudah ada panduan jurnalnya. Satu itu. Terus ketika sudah ketemu itu, untuk memperkuat bahwa budaya akan mempengaruhi sikap, cari kembali yang nanti judulnya budaya terhadap sikap. Jadi intinya gini, mungkin gini aja deh, saya share aja ya, sedikit lagi. Yang kemarin kita dapatkan yang ketika kuliah yang kemarin itu sudah ditemukan bahwa yang tadi ada yang menggunakan tengah atau samping atau yang mananya, kemarin ada pendekatannya buat A-action. Yang tadi A-action itu tadi sudah dilakukan oleh Pak siapa tadi? Yang maintenance? Pak Tarto. Nah, Pak Tarto itu udah menggunakan A-action. Karena apa? Karena menambahkan variabel lainnya yang ada di yang belum ada di penelitian sebelumnya. Tuh. Yang kedua, adanya tambahan pemoderasian tadi. Moderasian udah. Yang ketiga itu nanti menggunakan pendekatan yang tadi di tengah. Tadi kan udah jelas
bahwa lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap apa kinerja ya? Kinerja ya. Ya, kondisinya udah jelas seperti itu, sehingga paling gampang adalah ini kita tambahkan variabel tengah. Paling gampangnya. Berarti agar apa tadi? Lingkungan mempengaruhi kinerja, itu berarti harusnya, ini kan lingkungan harusnya mempengaruhi kinerja, tapi yang terjadi hasilnya tadi enggak. Maka pasti ada sesuatu di tengah ini yang menjembatani. Nah, cara untuk mencari yang menjembatani ini apa? Kita cari jurnal yang terhadap misalnya kinerja tadi. Ada berbagai macam jurnal, nanti ada temuan, oh ada penelitian si A yang mempengaruhi kinerja adalah A, B, C, D. Penelitian B, B, C, D, E, ya kan? Yang penelitian C ada A action, B, C, D. Ketika udah ketemu itu, oh yang secara logika masuk adalah A action. Ketika sudah ada faktor itu, atau kalau nggak A action apa ya? Biar gampang ya. Biar gampang apa? Sikap lah, tes misalnya. Ada penelitian tentang tentang kinerja itu faktornya adalah sikap, kepemimpinan, motivasi, dan seterusnya. Ada temuan bahwa sikap itu akan mempengaruhi kinerja. Kita masuk di sini landasannya ketika kita membuat konsep bahwa sikap akan mempengaruhi kinerja. Ketika kita sudah mendapatkan ini, agar kita tidak repot untuk menjelaskan berikutnya, langkahnya adalah cari jurnal lagi dengan kata kunci lingkungan kerja terhadap sikap. Ini pun nanti akhirnya ujungnya apa? Ujungnya nanti kalau memang terdapat temuan, mengkolaborasikan lagi. Kalau tadi mengkolaborasikan pertemuan penelitian A itu karena ada di atas ini, di samping apa misalnya sejajar dengan L sebagai independen, yang sekarang mengkolaborasi penelitian satu menjadi novelty-nya karena tidak berpengaruh, satu ada penelitian yang ternyata temuan S itu berpengaruh. Sudah dasarnya adalah jurnal ini, sehingga dikategorikan bahwa L akan mempengaruhi S akan mempengaruhi K. Selesai. Lebih gampang berargumen kalau seperti ini. Dah, mungkin apa lagi? Ini gampang banget ini kalau ini. Kalau lingkungan terhadap apa tadi kinerja, jurnalnya udah nggak berpengaruh itu, udah enak banget itu. Nanti yang lain kalau mau cari yang gampang seperti ini bisa juga. Ini gampang banget ini. Nggak usah terlalu mikir banyak untuk menunjukkan bahwa oh ini hal yang ada novelty-nya, yang baru di mana, alasannya kenapa ini berpengaruh ke sana ini. Kalau udah ketemu seperti ini, tinggalnya apa yang dimaksud dengan sikap. Kalau perlu jurnalnya yang sudah ada indikatornya, lebih gampang lagi, kita nggak usah mikir lagi. Kita pakai punya mereka. Oh, indikator K itu diperoleh dari penelitian ini, yaitu apa. L berdasarkan dari penelitian siapa, apa. Ini K dan L ini bisa diambilkan dari yang tadi, yang penelitian utama tadi. Sedangkan S diambilkan dari penelitian tambahannya. Dah, ini yang SDM. SDM malah udah ada 2 model. Enggak, Ding, tadi nggak ada ya? Arahnya lebih kepada strategik ya. Kalau gitu SDM, yang SDM bisa dilanjutkan ini. Nih, selanjutnya nih pakai ini. SDM sudah, strategik udah, pemasaran sudah, apalagi tadi? Udah, bisnis digital udah.
Nah, nanti coba kita ini apa namanya? Kita yang tadi udah kita bahas, coba ini kembali, nanti tetapkan aja variabel-variabelnya apa. Nanti pertemuan berikutnya langsung kita susun apa? Indikator agar mendapatkan data, baru sambil menyusun konsepnya. Yang penting udah ditentukan dulu bahwa ini ke sini ke sini. Kalau modelnya seperti ini nggak apa-apa deh. Nggak usah harus misalnya ada variabel lain tambahan di atas, terus di ini yang banyak, nggak usah. Cuma berupa seri seperti ini, L mempengaruhi S mempengaruhi K juga boleh. Yang tadi yang SDM satunya 1, 2, 3 juga boleh. Ini apa Pak Toha misalnya tadi. Pak Toha bisa juga tentang kemampuan SDM-nya dan ketersediaan fasilitas dalam mempengaruhi lancar tidaknya proses kegiatan belajar. Misalnya itu ada 3 variabel, satu tentang kemampuan si operator, dalam hari ini mungkin guru atau siapapun. Yang kedua, fasilitasnya, cara proses belajar mengajar, kegiatan KBM misalnya. Itu sudah ketemu 3 variabel itu, nanti silakan yang dimaksud dengan KBM itu apa, terus yang dimaksud dengan kemampuan, kemanfaatan learning apa, fasilitas itu apa. Ya, itu aja. Yang belum apa? Sudah semua kan? Ya, udah semua. Yang keuangan kalau mau sendiri juga boleh. Keuangan bisa biar datanya gampang, sebenarnya bisa ngambil dari bursa efek. Bursa efek itu carilah perusahaan misalnya di sektor konsumsi atau sektor apa, nanti ada bisa menggunakan variabel tentang tadi penilaian audit. Dari perusahaan ini auditnya apa, kategorinya apa. Dengan audit itu nanti akan disandingkan dengan apa? Apakah keputusan investasi, keputusan pendanaan, akhirnya akan mempengaruhi apa tadi? Nilai audit itu apa? Nilai audit misalnya. Itu juga bisa dimasukkan dan datanya tidak terlalu susah. Udah? Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Kayaknya udah malam ya? Ya. Kayaknya udah malam. Mungkin dari saya itu aja. Nanti saya harapkan bisa masing-masing sudah menetapkan, pertemuan berikutnya menetapkan. Jangan lupa cari jurnal. Kalau mau ketemu seperti ini, carilah jurnal yang menghubungkan antar variabel ini. Ada pendukungnya minimal 3. S terhadap K minimal 3, L terhadap S minimal 3. Tadi utamanya adalah L terhadap K tadi yang jadi jurnal utama. Kalau bisa, saya bisa mendapatkan jurnalnya di WA di grup. Nanti siapa tahu saya bisa elaborasi, bisa juga nyari ini, sehingga nanti kita bisa langsung melangkah ke mungkin itu aja karena udah malam, waktunya udah sampai pada batas. Ini hari Senin, hari yang berat, masih ada Selasa dan seterusnya. Dari saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa minggu depan deh. Hari Senin. Bu.